bajiki, dan bajiki. Kalau saya bilang begini, bajiki, nah itu pujian. Artinya, wah sungguh bagus. Bagusnya ini, ya kalau orang Makassar sebutnya itu, bajiki. Bajikan itu anak-anak bajikin itu batena gak gau. Seperti itu. Tapi, kalau penekanan penyebutannya sudah berubah menjadi bajiki, itu artinya juga berubah. Bajiki malah kedengarannya identik dengan teguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang As yang saribat tamalak beriku dimanapun teman-teman sekalian berada. Selamat datang di Paladang. Paladang adalah konten khusus bahasa daerah Makassar yang dibuat oleh Sekolah Bahasa Bolasugi. Jadi di konten Paladang ini kita akan berbicara tentang fenomena bahasa Makassar berikut dengan segala keunikan yang ada di dalamnya. Paladang, teman-teman sekalian, dalam bahasa Makassar itu berarti beranda, beranda rumah. Kami memilih nama Paladang ini karena beranda rumah identik dengan tempat berkumpulnya orang, berbicara secara lepas, dan kemudian berbagi banyak hal. Nah, teman-teman yang penutur bahasa Makassar pasti tidak asing dengan kata Paladang ini. Ini adalah bagian pertama dari Paladang yang akan membahas tentang bagaimana sebenarnya bahasa Makassar sehari-hari, bagaimana perkembangannya, kemudian apa saja yang terjadi sekarang ini. Halo. Iya, di jalan maka ini. Dekat maka. Sehingga kalau di rumah temanku. Iya, di Badoka, Mak. Nah, oke. Tunggu mana? Ini datang maka. Gila mana? Ini dede macet. Ide, apa tunggu bawa? Saya bawa ibu rasa. Terima kasih. Tidak suka duduk. Duduk kita lihat dulu. Tapi mau tau gak kurasa makan bangkara? Sebentar sore bisa digorengkan kia. Iya nah. Sama teh panas di. Biar lagi susu bikinkan ya kia. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita sudah melihat potongan video percakapan dua orang perempuan ya. Mereka sedang janjian dan kemudian akhirnya ketemu. Salah satunya terlambat datang dan akhirnya tiba, kemudian ya terjadilah diskusi singkat antara mereka. Baik, mereka mengucapkan beberapa kata yang akan kita bahas hari ini. Jadi fokus kita hari ini adalah kebiasaan penekanan penyebutan pada kata dalam bahasa Makassar yang seringkali keliru. Ini berdasarkan observasi yang biasa saya dan teman-teman dapatkan di lapangan. Baik, kata pertama adalah bakdoka. Satu perempuan tadi yang sedang ditelepon itu mengatakan bahwa dia sudah ada di satu lokasi. Bakdoka yang dia sebutkan itu adalah salah satu lokasi atau tempat yang ada di Makassar. Nah, ini yang sering keliru. Penyebutan yang seharusnya adalah bakdoka. Bakdoka setahu saya dalam bahasa Makassar dialek Konjo itu berarti jagung. Ka merujuk itu seperti itu. Artinya bakdoka adalah jagung itu. Nah, penyebutan yang tepat adalah bakdoka, bukan bakdoka.
Sering sekali saya mendengarkan orang-orang di luar berbicara dan menjelaskan tentang lokasi ini dan mereka menyebutnya dengan penekanan bakdoka. Yang kedua, burasa. Ini makanan yang pasti sering kita cari, khususnya dalam beberapa momentum hajatan dan tentu saja lebaran. Teman-teman yang menuturkan bahasa Makassar tentu tahu bahwa penekanan yang betul adalah burasa, bukan burasa. Oke? Kata yang ketiga, bakara. Penyebutan yang tersebut yang tepat adalah bakara. Saya juga sering mendapati teman-teman yang bilang, "Wah, saya tuh suka sekali makan bakara, apalagi yang digoreng." Bakara. Oke? Nah, beberapa kata lain, khususnya dengan 3 silabel atau 3 suku kata ini memang penyebutannya berbeda-beda. Dan saya belum menemukan formula yang menjelaskan dan lebih jelas memaparkan bahwa apakah ada aturan kalau seperti ini, kalau katanya seperti ini, penekanannya begini. Teman-teman bisa komen yang paham bahasa daerah atau yang punya landasan teori mungkin dalam bahasa daerah Makassar bisa berbagi komentar nanti. Tapi beberapa kata memang itu kita ketahui stressingnya atau penekanan pada penyebutan itu berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Contoh tadi, bakdoka, burasa, bakara itu penyebutannya seperti itu. Kata lain yang bisa saya contohkan adalah sinrili. Saya biasa dengar teman-teman bilang sinrili. Kemudian ada beberapa kata lain yang ketika itu ditambahkan dengan prefix atau awalan pa. Awalan pa dalam bahasa Makassar itu seperti awalan pe dalam bahasa Indonesia, artinya orang yang melakukan. Maka penyebutannya akan seperti ini. Contoh, imbuhan pa, awalan pa kita tambahkan dan kata jama. Jama artinya kerja. Pajama artinya pekerja. Pajama, bukan pajama, tapi pajama. Nah, kata-kata yang umumnya dengan 2 silabel atau 2 suku kata, yang menjadi kata dasar dalam hal ini kata kerja, itu umumnya sama penyebutannya. Jama, danggang, balu, meli, kokoh, dan seterusnya. Nah, kalau itu kita tambahkan dengan pa, maka kedengaran penyebutannya akan seperti itu. Pajama, pekerja. Padanggang, pedagang. Pagolo, pemain sepak bola. Pabalu, penjual. Pakoko, pekebun, petani. Biasanya seperti itu. Kemudian, ada beberapa kata yang di dalamnya ada 3 suku kata dan ketika disebutkan itu bisa dengan dua cara penekanan penyebutan tadi. Tapi ketika itu berbeda maka artinya penyebutannya berbeda, maka artinya juga akan berbeda. Contoh, ada kata sangkala dan ada kata sangkala. Sangkala itu biasanya ada nama orang. Teman-teman bisa komen kalau ada yang pernah dengar nama sangkala, tetangganya atau siapa saja, itu biasanya dipakai untuk nama orang. Dan juga itu berarti tersandung, tersangkut, tersangka lagi, sangkala. Nah, kata yang lain dengan penyebutan yang sama tapi dengan penekanan yang berbeda, artinya berbeda. Sangkala. Nah, itu artinya berbeda. Sangkala artinya pasung. Jadi kalau ada kata nisangkala itu artinya dipasung. Itu biasanya kalau orang-orang dulu kalau ada yang dihukum dan kemudian itu dipasung, atau ada orang yang sakit jiwa dan kemudian dikhawatirkan keluar rumah dan membuat keonaran, nah, mereka itu biasanya nisangkala, pasung. Satu kata, 2 penyebutan, penekanan berbeda, artinya berbeda. Yang kedua, kata bajiki dan bajiki. Ini 2 kata dengan kata dasar baji, bagus, tapi ditambahkan dengan akhiran ki, itu ada penekanan yang berbeda. Contoh, kalau saya bilang begini,
bajiki. Nah, itu pujian. Artinya, wah, sungguh bagus. Bagusnya ini, ya kalau orang Makassar sebutnya itu, bajiki. Bajikan itu anak-anak bajikin itu batena gak gau. Seperti itu. Tapi, kalau penekanan penyebutannya sudah berubah menjadi bajiki, itu artinya juga berubah. Bajiki malah kedengarannya identik dengan teguran atau imbauan. Contoh, ngapa nyoba teno apare kali nakamma bajiki, tolong perbaiki. Itu teguran atau imbauan. Bahkan ada yang nadanya lebih sentimental, lebih kedengaran emosional. Contoh, ngapa ngeropa kamah bajiki na punandren nih kok. Nah, itu marah itu. Perbaiki caramu begitu. Perbaiki caramu, karena pernah begitu caramu bicara. Ah, itu ingat, dari satu kata dengan penyebutan yang sama, kalau dituliskan juga sama, tapi penekanan pada penyebutannya berbeda, itu artinya berbeda. Jadi pastikan kita menyebutkan apa yang kita maksudkan, karena beda penyebutan itu tentu akan berbeda maknanya. Kemudian tips dari saya adalah bagaimana, misalnya teman-teman bertanya, bagaimana untuk membedakan begitu ya, bagaimana untuk mengetahui bahwa ini penyebutannya, penekanan penyebutannya begini, ini begini. Biasakanlah untuk mendengarkan orang-orang yang berbahasa Makassar secara aktif sehari-hari, dan jangan malu untuk bertanya. Kenapa? Karena kalau kita menyebutkan contoh seperti tadi, bakara, sindrili, bakdoka, untuk orang-orang yang mengerti itu pasti kedengaran aneh. Nah, alangkah bagusnya kalau kita menyebutkan itu dengan penekanan penyebutan yang pas, sehingga yang kita maksud juga itu cocok seperti itu. Baik, sekian untuk pembahasan kita di Paladang. Untuk kesempatan kali ini, di kesempatan yang lain kami akan berbagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurus sumanga, salam aki.